orang yang sebetulnya punya ilmu agama, namun karena sering mendiamkan kesesatan, kebatilan, apalagi yang melakukan kesesatan tersebut adalah kelompoknya atau orang-orang yang mereka kagumi, atau bahkan justru mereka tetap membela atau membenarkan kesesatan tersebut. Ini saya melihat teman-teman, lama-lama Allah akan menghilangkan ilmu mereka, dan justru Allah menjadikan mereka nampak seperti orang bodoh, teman-teman ya. Kita bisa buktikan di Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat ya, ketika memuji klan Ba'alawi, para Habib-Habib Ba'alawi ini, yang mana rasanya mustahil Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat tidak mengetahui video-video yang sudah viral dari kalangan Ba'alawi tentang doktrin sesat mereka ya, isi ceramah mereka yang jauh sekali dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apalagi cerita-cerita khurafat mereka yang betul-betul sangat-sangat merusak, teman-teman, bahkan melampaui mukjizat para nabi, para rasul ya. Ada wali yang bisa terbang katanya, sampai ya kalau nggak dicegah oleh ayahnya maka dia bisa terbang menembus sampai ke langit katanya. Ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking ya. Ada yang bisa mi'raj katanya 70 kali dalam satu hari ya. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat ini kan ya bermain media sosial juga, teman-teman. Mustahil rasanya ya mereka ini nggak melihat apa yang sedang viral atau kesesatan-kesesatan dari klan Ba'alawi ini. Tapi ya itu, teman-teman ya, mereka seakan-akan ya pura-pura nggak tahu atau menutup mata, atau bahkan justru tetap membela dan tetap membenarkan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ya Allah ya sepertinya semakin memperlihatkan atau bahkan justru ya ilmu mereka ini ya perlahan demi perlahan semakin terkikis, dan justru yang terlihat dari mereka ini kebodohan ya. Contoh nih, Ustadz Abdul Somad itu pernah mengatakan awalnya menolak Habib, lama-lama menolak Islam katanya. Ini apa, teman-teman? Perkataan apa? Apa maksudnya? Orang yang menolak Habib atau misalkan tidak mengakui Habib sebagai keturunan Nabi, cucu Nabi, atau misalkan membenci Habib ini karena memang perbuatan mereka ya, doktrin sesat, cerita-cerita khurafat mereka, kok bisa lama-lama ya mereka akan menolak Islam? Apa korelasinya, apa hubungannya, teman-teman ya? Kemudian juga Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan Kota Tarim itu sengaja nggak diaspal jalanannya, bukan karena pemerintahannya miskin, tapi karena semata-mata untuk mengenang bahwa jalanan di Kota Tarim itu pernah dilalui oleh kaki-kaki para wali, katanya, teman-teman, orang-orang yang mulia. Ini kan perkataan bodoh, teman-teman ya. Coba perhatikan di Mekah, di Madinah, yang mana Mekah tempat kelahiran Rasulullah, meninggalnya di Madinah. Kemudian di situ ya, di Mekah Madinah ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin, teman-teman. Di situ turunnya wahyu, teman-teman. Enggak ada tuh pemerintahannya membiarkan jalanan berupa tanah semata-mata alasan karena tanah Mekah, tanah Madinah atau Palestina misalkan pernah diinjak oleh kaki para nabi, para rasul ya, sahabat Nabi dari kalangan Ansor Muhajirin. Nggak ada tuh ya. Ini kan perkataan bodoh, teman-teman. Ini makanya yang saya katakan, orang kalau lama-lama mendiamkan kesesatan, tidak berani menegur, menasihati, lebih-lebih yang melakukan kesesatan tersebut adalah kelompok mereka sendiri atau orang-orang yang mereka kagumi, teman-teman ya, seperti itu ya. Coba kita simak. Ini ada perkataan yang lebih bodoh lagi dari Ustadz Abdul Somad, teman-teman. Inilah contoh mental-mental Buddha, teman-teman ya. Kata Ustadz Abdul Somad di video ini, saya belum selevel dengan sandalnya Habib Umar, katanya. Subhanallah. Mereka tuh rela merendahkan diri mereka, bahkan dengan sandal kabibnya ya, junjungannya pun mereka tetap menganggap diri mereka itu lebih rendah, teman-teman. Padahal seorang muslim ya nggak perlu bersikap lebah ya, gulu seperti ini. Gulu, nyata-nyata gulu, teman-teman ya. Taib. Coba kita simak pernyataan dari Pak Ustadz Abdul Somad, teman-teman. Saya belum selevel dengan sendalnya Habib Umar bin Abdul. Jauh di bawah. Dengan murid-muridnya saja pun tidak setara, apalagi dengan guru yang agung dan mulia. Nah, ini bagi saya bukan narasi orang yang tawadhu, teman-teman, tapi ini narasi seorang Buddha yang sangat berlebihan terhadap orang yang dia kagumi. Padahal ya mustahil rasanya, teman-teman ya, Ustadz Abdul Somad ini nggak melihat fakta-fakta tentang klan Ba'alawi secara umum, atau juga Pak Umar Hafiz ya, kan sudah banyak video-videonya yang beredar, teman-teman. Namun ya itulah, sekali lagi saya katakan ya, kalau orang itu selalu mendiamkan kebatilan, kesesatan
ya nggak berani menasehati, nggak berani menolak, atau justru bahkan membela, teman-teman, lama-lama Allah Azza wa Jalla akan hilangkan ilmunya. Dan justru yang Allah tampakkan di sini adalah kebodohan. Coba bayangkan, perhatikan narasinya tadi, rela merendahkan diri sampai-sampai mengatakan saya ini dibandingkan dengan sandal Habib Umar ini nggak selevel ya. Jangankan kepada Habib Umar, terhadap sandalnya Habib Umar atau kepada murid-muridnya Habib Umar saja, saya ini nggak ada apa-apanya, katanya, teman-teman. Ya mungkin bagi pengikut Pak Ustadz Abdul Somad ini narasi tawadu, padahal ini narasi Buddha, teman-teman, ya. Karena memang Ustadz Abdul Somad ini satu frekuensi ya secara pemahaman akidah amalan dengan Pak Umar Hafiz, teman-teman, ya mustahil rasanya ya Pak Ustadz Abdul Somad ini akan mengingkari kesesatan Ba'alawi, termasuk di sini Habib Umar. Tapi giliran Wahabi, teman-teman, yang mana ya sering dia jelek-jelekkan sampai membuat cerita katanya kalau Wahabi ini berkuasa di suatu tempat, maka dia akan membenggal nanti leher para muadzin. Yang mana ketika muadzin itu sebelum azan mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, katanya muadzin yang seperti itu akan dipenggal. Dan dia mengambil cerita ini dari salah satu kitab karangan Syekh Zaidi Dahlan, yaitu kitab Fitnatul Wahabi. Padahal, teman-teman, coba kalau kita tantang Pak Ustadz Abdul Somad atau siapa saja yang membenarkan fitnah-fitnahan tersebut, cerita-cerita dusta tersebut, tunjukkan coba kalau memang benar sejarahnya seperti itu, di mana kejadiannya, kemudian di masjid mana, ya, daerah mana, kemudian siapa nama muadzin yang dipenggal tersebut, siapa nama Wahabi yang memenggal tersebut, teman-teman. Ya, kalau memang sejarah itu betul, karena apa? Ya, kita bandingkan dengan sejarah-sejarah yang jauh lebih lama, 1400 tahun yang lalu, seperti misalkan perang Badr, ya, perang Khandaq. Itu kan tercatat secara rapi di sejarah, teman-teman. Pasukan Rasulullah jumlahnya sekian, ya, yang memimpin ini, kemudian yang terbunuh ini jumlahnya. Itu kan jelas tercatat, teman. Padahal lebih jauh jaraknya, ribuan tahun yang lalu. Lah ini jaraknya berapa ratus tahun yang lalu, teman-teman, ya. Coba buktikan kalau memang benar. Nah, ini secara perbandingannya, teman-teman, terhadap cerita-cerita yang belum jelas kebenarannya, Ustadz Abdul Somad ini ya berani memfitnah orang yang dia sering sebut Wahabi, teman-teman, ya. Tapi terhadap fakta-fakta, teman-teman, tentang klan Ba'alawi, ya, kemudian secara khusus Pak Umar Hafiz ini, yang mustahil rasanya beliau ini nggak melihat, teman-teman, nggak berani Ustadz Abdul Somad membantah, teman-teman, justru tetap membela, bahkan rela menjadi Buddha atau merasa dirinya lebih rendah dibandingkan dengan sandal Pak Umar Hafiz. Baik, berikutnya Ustadz Adi Hidayat misalkan, teman-teman, ini juga kan sebetulnya orang yang punya ilmu, ya, tapi lagi-lagi saya katakan, teman-teman, itu ya sama dengan Pak Ustadz Abdul Somad, karena terlalu lama mendiamkan kesesatan tanpa berani sedikit pun, teman-teman, mengoreksi, ya, dan mustahil rasanya Ustadz Adi Hidayat ini nggak melihat fakta-fakta yang sudah beredar di media sosial, karena Ustadz Adi Hidayat ini juga punya channel YouTube, teman-teman. Artinya beliau juga berselancar di media sosial. Tapi coba lihat, teman-teman, apa efek setelah ya beliau ini bergaul dengan klan Ba'alawi, teman-teman. Nggak berani Ustadz Adi Hidayat menolak kesesatan atau minimal menasihati, justru tetap membela, teman-teman, ya. Ini coba kita simak, ini pertemuan Ustadz Adi Hidayat dengan beberapa Habib Ba'alawi, ya, teman-teman. Nih. Ini Habib Anis namanya kalau nggak salah, teman-teman, ya. Itu ada Ustadz Omar Mita. Ya, Habib Anis minta supaya dia dimasukkan dalam santrinya Ustadz Andi Hidayat. Nah, kemudian lihat Habib ini. Terima kasih. Ini Habib kan luar biasa, banyak sekali cerita-cerita bohongnya, cerita-cerita khurafatnya, teman-teman. Ada pesawat bisa mundur katanya berkat karomah seorang Habib, teman-teman, ya. Kemudian orang ini juga dengan terang-terangan merendahkan Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Mengatakan sebelum Allah menurunkan bala bencana di bumi ini seperti gempa bumi, ya, tsunami, banjir bandang misalkan, Allah minta izin dulu kepada wali kutubnya. Kalau wali kutub mengasesikan, maka Allah akan menurunkan bala bencana tersebut.
Jadi dinarasikan seolah-olah Allah bergantung kepada makhluk. Ini konsepnya gimana teman-teman? Akidah mereka terbolak-balik. Yang seharusnya makhluk bergantung kepada Allah, ini kok jadi Allah bergantung kepada makhluk. Ya, kalau makhluknya, wali kutubnya meng-ACC-kan, maka Allah menurunkan bala bencana tersebut. Artinya kalau wali kutub nggak ACC, berarti Allah nggak bisa juga menurunkan bala bencana tersebut, teman-teman. Ini karena akidahnya rusak. Tapi justru Ustadz Ahidayat bermesraan dengan mereka, teman-teman. Ya sebetulnya nggak ada salah kalau hanya sekedar bertemu, teman. Tapi kalau bisa ya dinasihati. Ya, kalau sudah tahu perkataan-perkataan seperti itu adalah kesesatan, teman-teman. Tapi apa, teman-teman, pernah nggak kalian melihat satu saja video dari Ustadz Ahidayat, ya, di tengah viralnya klan Ba'alawi dengan doktrin-doktrin sesatnya, pengakuan mereka sebagai cucu Nabi, ya, cerita-cerita khurafatnya, nggak pernah kita temukan Ustadz Ahidayat nih memberikan kritikan, masukan atau apalah nasihat kepada klan Ba'alawi ini secara umum. Namun justru beliau ini tetap memuji-muji, ya, seperti Pak Umar Hafiz, ya. Ya, Ustadz Ahidayat marah ketika ada yang mengkritik bacaan Al-Quran Habib Umar Al-Hafiz. Coba kita simak videonya, teman-teman. Dan sebetulnya video ini sudah beberapa kali kita reaction, teman-teman. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya. Hati-hati. Jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi. Ilmunya banyak. Jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya. Contoh, Seolah-olah Pak Umar Hafiz ini ahli dalam bidang Al-Quran, teman-teman. Dan orang lain nggak ada yang faham tentang ilmu Al-Quran, ya, baik makhrajul huruf, tajwid, ya, teman-teman. Jadi ketika Pak Umar Hafiz ini dapat kritikan, Ustadz Ahidayat mengatakan hati-hati itu yang mengkritik Habib Umar. Subhanallah, seolah-olah mereka saja yang punya ilmu tentang Al-Quran. Dan di video barusan ada narasi yang menurut saya ini subhanallah. Katanya Habib Umar itu orang berilmu, ahli hadis, jauh dibanding dengan saya, katanya. Kenapa harus bandingannya dengan Anda? Ini maksud Anda apa? Ya? jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi. Ilmunya banyak. Jauh dengan saya tuh. Jauh dengan saya tuh. Harusnya kalau mau mengambil perbandingan dengan ulama lain, kenapa harus dibandingkan dengan Anda? Anda mau mengatakan Anda ini juga berilmu, ya, mau mengatakan seperti itu. Tapi Anda tutupi dengan mengatakan tapi lebih berilmu Habib Umar. Subhanallah. Baik. Kita simak video yang lain. Ini lebih nyeleneh lagi, kata Ustadz Ahidayat. Saya tuh kalau lihat Habib Umar itu seperti ngaji gitu, ya. Seperti melihat sosok Rasulullah lah, katanya, teman-teman. Coba kita simak. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang saya. Karena Habib Umar itu kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya gitu. Susah saya mengungkapkan itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan Bu, Nggak percaya belajar lah. tentang Ngapain? senyumnya Nabi. Dari istri Nabi selalu harmoni, bilangnya sayang, kadang bercanda. Itu kalau lagi bikin adonan Bu, tepung, Nabi itu masih sempat mencolek tepungnya, kemudian ditepikan di keningnya Sayyidah Saudah. Itu tuh dari atas 70 tahun. Lalu ketawa bersama, sayang, Masya Allah. Kapan kakek dan nenek terakhir kali panggil sayang tuh? Nih contoh, teman-teman, yang saya katakan, kalau orang lama-lama mendiamkan kesesatan, ya, apalagi yang melakukan kesesatan, kebatilan itu adalah orang-orang yang mereka kagumi atau kelompok mereka sendiri, ya, terlihat akan seperti ini, teman-teman. Dan lagi-lagi saya katakan mustahil rasanya Ustadz Ahidayat ini nggak pernah melihat, ya, video-video yang sudah beredar, yang sudah viral terkait kesesatan Ba'alawi, teman-teman, atau secara khusus Pak Umar Hafiz, yang mana banyak video Pak Umar Hafiz ini yang dinarasikan seakan-akan didatangi oleh Rasulullah di majelisnya. Kemudian Habib Umar ini melihat Rasulullah secara yaqadatan. Mustahil rasanya. Karena Ustadz Ahidayat ini juga bermain media sosial, punya channel YouTube pribadi, teman, punya TikTok, punya Instagram. Saya tahu itu semua. Tapi ya itulah, teman-teman, ya. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ahidayat, atau siapapun yang berlebih-lebihan terhadap seseorang, membela mati-matian dan menutupi kesesatan-kesesatan mereka, teman-teman, Allah akan perlihatkan, ya, kebodohan mereka, teman-teman. Tetap saja disanjung oleh Ustadz Ahidayat. Katanya kalau Ustadz Ahidayat ini melihat senyumnya
Habib Umar seperti ngaji katanya, ya, membaca sirah Nabi katanya. Subhanallah. Berarti Ustadz Aida ini kurang bergaul, teman-teman. Nggak pernah melihat sosok ulama yang lain, sosok syekh yang lain, teman-teman. Coba kalian searching, ya, lihat wajahnya. Ada seorang ulama sekaligus guru besar, doktor juga di Universitas Islam Madinah. Saya beberapa kali dapat kesempatan bermajelis dengan beliau, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, teman-teman. Coba lihat wajahnya, adam, Masya Allah. Dan yang lebih penting, berada di atas manhaj yang benar, teman-teman. Ya, Taib. Mungkin itu saja, teman-teman. Ya, video yang bisa kita share-share. Pesannya di sini, teman-teman, ya hati-hati. Kalau terlalu sering mendiamkan kebatilan, lebih-lebih yang melakukan kebatilan, kesesatan tersebut adalah keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, atau kelompok kita, teman-teman, maka Allah nanti bisa membalikkan kondisi, ya. Allah bisa hilangkan ilmu yang kita punya, dihilangkan keberkahannya, teman-teman. Dan Allah justru akan semakin banyak menampakkan kebodohan kita. Ini faktanya, teman-teman. Sudah sangat-sangat jelas Allah tampakkan. Yang sebetulnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Aidayat ini, kita jujur katakan beliau ini punya ilmu agama, agar tapi tidak digunakan pada tempatnya, teman-teman. Namun justru, ya, membela kebatilan, kesesatan, ya. Jadi yang muncul, teman-teman, kebodohan demi kebodohan, teman-teman. Ini fakta, ya. Baik, sekali lagi, teman-teman, ini yang bisa kita sampaikan di video ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.